Nama Muhammad Riza Khalid dan Petrol kembali mencuat. Kali ini, nama-nama ini diduga memicu perang dingin antara dua institusi penegak hukum kita, KPK dan Kejaksaan Agung. Mereka sama-sama memburu orang yang sama. Di tengah perburuan ini, muncul resiko terbesarnya. Kasus ini seperti kasus-kasus sebelumnya akan hangus dan anyep, dan buronan keras kakap ini akan kembali lolos. Untuk memahami kasus ini, kita harus mundur ke tahun 2015. Petral atau Pertamina Energy Trading Limited adalah anak perusahaan Pertamina yang mengurus impor minyak. Petral dituding sebagai sarang maklar dan koruptor. Pada 2015, Presiden memerintahkan audit. Hasil audit Cordamenta, auditor independen dari Australia, menemukan inefisiensi luar biasa dalam rantai suplai minyak yang membuat harga minyak untuk Pertamina menjadi mahal. Salah satu temuan terbesarnya adalah adanya kebocoran informasi tender rahasia melalui grup email misterius trading88@gmail.com. Data rahasia Petral dibocorkan kepada perusahaan-perusahaan trading. Dan inilah cikal bakal kasus yang sekarang disidik KPK dan Kejagung. Mari kita fokus pada buruannya, Riza Khalid. Nama ini sudah muncul di 3 kasus korupsi besar. Yang pertama, kasus tata kelola minyak mentah Pertamina di Kejagung. Yang kedua, kasus korupsi katalis Pertamina di KPK. Dan sekarang, kasus Petral. Riza Khalid adalah figur yang secara terang-terangan disebutkan mengontrol Petral dari luar. Posisinya bukan pejabat, namun dia memiliki jaringan perusahaan trading yang selalu memenangkan tender. Inilah yang membuat dia disebut sebagai antek asing atau dalang di balik permainan minyak. Di sisi KPK, fokus utamanya adalah aliran dana haram kepada Krishna Damayanto, mantan komisaris Petral yang diduga memiliki kedekatan dengan Riza Khalid. Ini adalah kasus korupsi pengadaan katalis Pertamina pada tahun 2012 hingga 2014 yang membuat biaya produksi bahan bakar minyak menjadi lebih besar. KPK telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Krishna Damayanto dan anaknya Alvin Pradipta Adiyota, serta Gunardi Wancik, Direktur PT Melanton Pratama, dan anaknya Frederick Aldo Gunardi. Katalis adalah zat krusial untuk mengurangi kadar sulfur dalam BBM agar produk yang dihasilkan memenuhi standar. Namun karena korupsi ini, produk yang dihasilkan menjadi berkualitas rendah. Bagaimana suap ini bekerja? PT Melanton Pratama yang menggunakan nama Albemarle Corp sempat gagal dalam tender karena tidak lolos uji laboratorium atau ASTES. Gunardi Wacik, Direktur PT Melanton Pratama, kemudian menyuruh anaknya Frederick untuk menghubungi Alvin Pradipta Adiyota, anak dari Direktur Pengolahan Pertamina saat itu, Krishna Damayanto. Krishna Damayanto lantas menyalahgunakan wewenangnya. Ia membuat kebijakan penghapusan kewajiban lolos uji laboratorium. Akibatnya PT Melanton Pratama menang tender senilai 14,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 176,4 miliar rupiah. Setelah menang, PT Melanton Pratama memberikan fee atau suap kepada Krishna Damayanto sekurang-kurangnya 1,7 miliar rupiah dalam periode 2013 hingga 2015 sebagai imbalan atas kebijakan kotor tersebut. Di Kejaksaan Agung, kasus Petral ini adalah pengembangan dari kasus tata kelola minyak mentah Pertamina yang sudah menyeret Hanung Budia dan anak Riza Khalid, Kerry Muhammad Riza Adrianto sebagai terdakwa. Kunci kasus Kejagung adalah kesaksian dari Hanung Budia Yuktianta. Hanung yang kini menjadi saksi mahkota adalah satu-satunya yang menyebut nama Riza Khalid. Di persidangan terungkap keterlibatan Riza Khalid dalam kepemilikan PT Orbit Terminal Merak atau OTM. Pejabat Bank BRI pun bersaksi di persidangan. Riza Khalid dan Kerry adalah penjamin kredit senilai 92 juta US dollar untuk PT OTM membeli tangki penyimpanan minyak di Merak. Tangki inilah yang kemudian disewakan kembali ke Pertamina. Ini menunjukkan bagaimana Riza Khalid mengontrol fasilitas vital Pertamina melalui perusahaan cangkang.
Inilah inti dari kegaduhan ini. Kedua institusi sama-sama menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik di bulan yang sama. KPK lebih dahulu dengan sprindik pada tanggal 17 Oktober 2025. Disusul Kejagung pada tanggal 30 Oktober 2025. KPK mengumumkan penyidikan pada 3 November dan Kejagung menyusul 3 hari kemudian. Ini jelas menunjukkan semangat kebut-kebutan untuk mengamankan penanganan kasus. Secara etika dan payung hukum seharusnya ada koordinasi sejak awal. Ada nota kesepahaman atau MOU antar lembaga penegak hukum yang menyebutkan yang berhak menangani kasus adalah yang pertama kali mengeluarkan SPDP. Dalam konteks korupsi yang besar, tarik-menarik ini sering kali terjadi. Di tengah balapan ini muncul isu bahwa KPK dan Kejagung melakukan tukar guling kasus. Petrol diserahkan ke salah satu pihak, ditukar dengan kasus besar lainnya. Pihak Kejaksaan Agung melalui Kapus Penkum Anang Supriyatna secara tegas membantah adanya istilah tukar guling ini, yaitu terkait isu pertukaran kasus Petrol dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud atau Chromebook di Kemendikbudristek. Perkara Petrol ini pertukaran perkara dengan Cloud bukan sih Pak? Soalnya sebelumnya Ketua KPK menyatakan bahwa pertama pelimpahan belum ada pelimpahan sama sekali. Yang kedua tidak istilah pertukaran atau tukar guling nggak ada. Perkara pengadaan Chrome yang terkait dengan irisannya dengan di sana kan di teman-teman penyidik KPK kan ikutnya. Kita sendiri perkara di Kementerian Pengadaan Google Chrome ini kan sudah limpah, sudah ke PN Jakarta Pusat, tinggal dilimpah ke pengadilan. Sudah PN kali. Tapi apa betul maksudnya yang lidik Cloud dari KPK itu dilimpahkan ke Kejagung sampai saat ini belum ada. Dan tidak ada istilah tukar guling, yang ada. Ketua KPK pun, Setio Budianto, juga menegaskan hal yang sama. KPK menyerahkan kasus Google Cloud ke Kejagung karena Kejagung sudah menetapkan tersangka lebih dahulu dalam kasus yang beririsan erat atau kasus Chromebook. Ini disebut sebagai penyerahan kasus, bukan pertukaran. Ya, dari pihak kejaksaan itu nanti akan, karena kan mereka juga ternyata terinformasi mereka juga melakukan kegiatan yang sama. Nah, tapi karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan, maka penanganannya dari kejaksaan dilimpahkan. Gitu. Ya, tetap koordinasi. Meskipun ada bantahan resmi, yang jelas koordinasi masih bersifat informal. Artinya saat ini penyidikan kasus Petrol di kedua lembaga masih berjalan beriringan. Inilah titik kekhawatiran terbesar kita. Jika dua lembaga mengejar satu orang yang sama secara bersamaan, ada resiko besar kasus ini akan hangus di tengah jalan. Kita kembali ke presiden tahun 2008. Kasus minyak zat api, saat itu KPK dan Bareskrim Polri sama-sama menyidik. Kasus akhirnya dilimpahkan ke Bareskrim Polri dan berakhir anyep tanpa kejelasan. Persaingan ini berbahaya. Dalam kasus korupsi ketika satu buruan dikejar dua lembaga dengan bukti yang berbeda, ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tersangka untuk melakukan perlawanan hukum. Mana bukti yang terkuat? Mana lembaga yang paling berhak? Hal-hal ini akan menjadi celah pra-peradilan. Sementara perdebatan hukum domestik berlangsung, Reza Khalid tetap melenggang di luar negeri. Informasinya, dia berada di Malaysia. Paspor sudah dicabut, artinya dia overstay. Namun proses red notice Interpol sangat rumit. Kejaksaan Agung harus meyakinkan Interpol bahwa kasus ini murni kriminal, bukan politis. Yang jelas kan kita sudah mengajukan permohonan red notice ke Interpol di Lyon dan sudah ditindaklanjuti NCB sini. Cuman sampai saat ini belum ada improve dari Interpol pusat internasional. Ditambah lagi Reza Khalid diduga memiliki jaringan investasi dan koneksi politik yang kuat, termasuk dengan tokoh penting di Malaysia. Jika dia melawan upaya ekstradisi seperti yang dilakukan Paulus Thanos, prosesnya bisa memakan waktu tahunan. Kasus Reza Khalid bukan hanya soal uang,
tapi soal integritas Pertamina dan harga diri bangsa. Selama buronan kelas kakap ini bebas, selama itu pula kita menunjukkan kelemahan di hadapan jaringan korporasi transnasional. Harapan publik ada pada sinergi. Jika KPK dan Kejagung benar-benar bersatu, mereka memiliki bukti yang saling melengkapi. KPK kuat di aliran dana dan skema korporasi, sementara Kejagung kuat di kesaksian internal dan kepemilikan aset. Petral sudah dibubarkan, tapi parasitnya Riza Khalid masih hidup di luar negeri. Kini bola ada di tangan KPK dan Kejaksaan Agung. Apakah mereka akan membiarkan kasus ini anyep? Ataukah ini menjadi momentum untuk menunjukkan taring sejati melawan dalang korupsi minyak? Kita akan terus menyoroti perkembangan kasus ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Siapa yang paling berhak menangani kasus Riza Khalid? KPK atau Kejaksaan Agung? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.